Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita mistis yang berasal dari Bapak Hendra, di mana Bapak Hendra pernah mengalami kejadian mistis ketika beliau dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Kota Batam. Ceritanya seperti ini. 5 tahun yang lalu, Bapak Hendra mengalami sebuah kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kanannya patah tebu. Karena patah tebu, maka Bapak Hendra ini melakukan operasi penyambungan tulang menggunakan pen. Nah, otomatis perawatannya agak lama. Jadi Bapak Hendra ini dirawat di sebuah rumah sakit selama 1,5 bulan. Bapak Hendra ini ditempatkan sebuah ruangan kelas 2, di mana di dalam ruangan itu ada 4 orang pasien, 4 tempat tidur. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Hendra bersama 3 orang pasien lainnya. Pada suatu malam, ketiga pasien teman Bapak Hendra ini satu persatu sudah sehat. Jadi mereka meninggalkan ruangan tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena belum ada pasien baru yang masuk, jadi Bapak Hendra ini otomatis sendirianlah di ruangan tersebut. Nah, Bapak Hendra ini kebetulan pada malam itu tidak ditemani oleh istrinya, karena istrinya ada keperluan untuk mengambil pakaian bersih di rumahnya. Jadi karena Bapak Hendra seorang laki-laki, ya jelas berani lah ya kan. Jadi dia sendirilah di dalam ruangan itu. Pada malam itu terjadi kejadian mistis dengan Pak Hendra, di mana Pak Hendra ini bermimpi bahwa dia itu tubuhnya itu digulingkan oleh seseorang yang wajahnya penuh dengan luka dan darah. Jadi orang itu berpakaian putih mendorong tubuh Pak Hendra itu sehingga Pak Hendra itu terguling di lantai. Nah, ketika Pak Hendra menoleh, orang itu sangat menyeramkan sekali. Semua wajahnya penuh luka dan darah. Dan orang itu berkata seperti ini, "Jangan tempatin tempat tidur saya. Ini tempat tidur saya. Jangan tempati tempat tidur saya. Ini tempat tidur saya." 2 kali orang itu mengatakan hal yang serupa. Nah, Bapak Hendra tersadar dari tidurnya. Dan memang betul Pak Hendra itu berada di lantai rumah sakit. Akhirnya Pak Hendra memanggil perawat. Dan Pak Hendra hanya berkata bahwa ia terjatuh. Dia tidak menceritakan kejadian yang dialami. Nah, selang beberapa hari kemudian, Bapak Hendra kembali mendapatkan hal yang serupa, di mana Bapak Hendra merasa seseorang menggulingkan tubuhnya ke lantai sambil berkata, "Jangan tempati tempat tidur saya. Ini tempat tidur saya." Dan Pak Hendra merasa yang menggulingkan tubuhnya itu adalah orang yang sama yang di mimpi pertamanya, yaitu seorang yang berpakaian putih dan wajahnya penuh dengan luka dan darah. Jadi Pak Hendra ini akhirnya merasa ketakutan. Akhirnya Pak Hendra menceritakanlah kejadian ini kepada istrinya. Dan akhirnya istrinya dan Pak Hendra memanggil salah seorang perawat yang ada di sana. Jadi perawat ini dipanggil oleh Pak Hendra untuk bercerita siapakah pasien sebelum Pak Hendra yang tidur di ranjang tersebut. Nah, akhirnya karena perawat bilang tidak ada apa-apa, karena mungkin privasi ya, tidak boleh dibicarakan. Akhirnya Pak Hendra mendesak kembali perawat itu. Jadi Pak Hendra berjanji tidak akan menceritakan hal ini ke pasien-pasien lainnya. Jadi hanya dia sendiri yang mengetahui hal ini. Nah, setelah bercerita Pak Hendra itu kepada perawat tersebut, akhirnya perawat itu membocorkan sebuah rahasia bahwa sebelum Pak Hendra itu ada pasien yang meninggal di tempat tidur Pak Hendra itu karena mengalami kecelakaan juga. Jadi sebelum Pak Hendra ada pasien yang mengalami kecelakaan. Nah, Pak Hendra pun kaget gitu kan. Akhirnya karena ketakutan dan Pak Hendra pun masih lama dirawat di rumah sakit tersebut, akhirnya Pak Hendra mengajukan permohonan pindah kamar, pindah ruangan. Dan karena perawat tersebut sudah diceritakan kejadiannya oleh Pak Hendra, maka perawat itu pun mengajukan ke kepala keperawatan, dan akhirnya Pak Hendra disetujui untuk pindah ke ruangan yang lain gitu. Nah, setelah pindah ke ruangan yang lain, Pak Hendra tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh.
sampai Pak Hendra sehat kakinya dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit tersebut. Nah, jadi itulah sebuah cerita dari Pak Hendra, kejadian mistis yang pernah beliau alami 5 tahun yang lalu. Dan sekarang alhamdulillah Pak Hendra udah sehat walafiat. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bahagia selalu. Amin.